Kita udah cukup banyak nyobain handphone dengan chipset MediaTek Helio G99. Apakah handphone ini ada kelebihannya atau malah di bawah standar? Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Infinix Note 12 2023. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Sebelum masuk ke sesi konten, gue mau announce platform terbaru yang gue bangun bersama teman-teman gue, yaitu Seatbacklink. Jadi kalau bisnis kalian mau ditayangkan di media nasional seperti detik.com, kompas.com, tribunnews.com, suara.com, atau media lainnya, kamu cukup daftar di seatbacklink.com. Top up saldo sesuai dengan kebutuhan kalian, terus pilih media yang kamu inginkan, lalu klik order. Terus isi brief yang kamu inginkan dan kamu bisa menunggu paling lama 3 kali 24 jam untuk hasil penayangannya. Bisa dipakai untuk kebutuhan press release, bikin backlink berkualitas, atau sekedar promosi produk-produk terbaru kalian. Daftar aja, gratis kok. Dan ini juga berlaku buat blogger-blogger yang mau jualan konten-konten fitur kalian. Dan ini dia paket Infinix Note 12 2023. Datang juga. Kita belinya pas for sale dengan harga di 2,8 juta kurang 1000 pada tanggal 9 Desember. Dan baru sampai di tanggal 12 Desember. Tapi kita belinya di reseller karena lumayan selisihnya. Ya udah, gak usah kelamaan. Langsung aja kita bongkar. Dan ini dia box dari Infinix Note 12 2023. Jadi kardusnya dibungkus cangkang karton dengan tema Mobile Legends. Dan kali ini hero-nya adalah Beatrix dengan tema M4 World Championship. Kemudian untuk box utamanya warna dasarnya putih kayak Infinix lainnya. Dan kualitasnya masih sama-sama aja kayak Infinix lainnya. Dimana kualitas kardusnya agak di bawah standar handphone-handphone yang beredar di Indonesia. Di pojok kiri atas ada tulisan Infinix dan ada tulisan gede Note 12 2023 dengan alignment vertikal. Di atasnya ada tulisan Infinix, di bawahnya ada kode produksi, di kiri dan kanan ada tulisan Note 12 2023, dan di belakang ada nilai jual HP ini kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya udah, segitu aja. Abis ini kita cek paket penjualannya. Unitnya kita jelasin belakangan ya. Dan di dalam dusnya kalian akan menemukan SIM ejector, kartu perpanjangan garansi, buku manual, kartu garansi, jelly case standar, kabel USB Type-C, dan terakhir kepala charger di 33 watt. Udah segitu aja. Abis ini kita detailin dikit produknya. Dan ini dia unitnya, Infinix Note 12 2023. Seperti yang kalian lihat, garis desainnya agak beda nih. Material bodinya sendiri dari plastik yang feel-nya kayak kaca dengan finishing haze dengan tekstur yang resisten terhadap bekas sidik jari. Di dekat kameranya ada perbedaan finishing di mana di sini menggunakan finishing glossy yang gampang kotor. Di pojok kiri bawah ada tulisan Infinix. Untuk frame kameranya cukup tebal dengan bentuk lingkaran dengan 3 lensa yang diatur dengan alignment rata. Dan flashnya diletakkan di luar platform. Oh iya, HP ini desain pinggirnya juga sudah mengotak kayak tren zaman sekarang. Kemudian di sisi atas kosong, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker. Di sisi depan luas layarnya di 6,7 inch yang sayangnya masih bertipe water drop. Dan ada penempatan earpiece juga di atasnya. Jadi nggak ada progres ya dari seri sebelumnya. Untuk bezelnya cukup terasa tebal dengan bagian dagu yang lebih menonjol. Dan untuk anti goresnya sudah terpasang dari pabriknya. Udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan GPU Mali G57 MC2, RAM 8GB dan storage yang kita punya di 256GB. Dan ada varian di 128GB kalau kalian pingin yang lebih murah. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 10 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya sudah stereo. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%. Dan untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita mendapatkan skor di 371 ribuan. Sebagai pembuka kita main Genshin Impact, settingan rekomendasinya ada di lowest 30 fps, jadi kita mainkan dulu di settingan lowest 60 fps.
Pengalaman kita di settingan ini aman, terutama saat di dungeon. Kalau kalian pindah ke Mondstadt atau di open map, hitungannya masih bisa dibilang lancar lah, dengan FPS yang cukup stabil dan dropnya nggak terlalu banyak. Lanjut, kita coba naikkan lagi ke low 60 fps, hasilnya lumayan sebenarnya dengan catatan kalau kalian cuma main di dungeon. Kalau di open map atau di Mondstadt udah mulai terasa dropnya di settingan ini. So, mendingan kalian main di settingan low saja. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhunya sendiri ada di 44 derajatan paling tinggi. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Free Fire Max. Untuk game ini kita sudah bisa set semuanya di rata kanan. Dan saat kita mainkan, pengalaman kita di dalam gamenya sih kita tidak menemukan kendala. Semua tekstur di dalam gamenya berjalan dengan lancar. Layarnya agak kurang responsif nih buat standar kita. Kalau untuk pergerakan karakter ya waktu pas kita mainkan sih cukup luas dan smooth. Dan untuk dropnya sih kita nggak ngerasain ya. Mungkin karena keterbatasan waktu. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhunya ada di 43 derajatan paling tinggi. Untuk game ketiga kita akan mainkan FIFA 2023. Settingan terbaiknya hanya di medium 30 fps. Pas di dalam game masih aman, semua teksturnya bisa kerender tanpa ada kendala, feel sentuh layarnya sih masih terasa kurang menurut kita. Pergerakan playernya nggak ada yang choppy atau delay, FPS-nya juga stabil. Ya, tapi karena kita main cuma 30 fps, feel-nya jadi terasa kurang smooth. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di handphone ini mencapai 9% dan untuk suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends. Rekomendasi settingannya ada di normal-normal, karena HP ini secara power ya biasa aja, jadi kita main di normal high aja. Untuk feel di dalam gamenya sih di sini cukup aman. Kita nggak ngerasain drop, tekstur di dalam gamenya bisa diproses, tapi nggak terlalu smooth juga. Saat intensitasnya lagi tinggi kayak tembak-tembakan dengan squad, ada terasa drop tapi tipis-tipis aja. Dan untuk responsivitas layarnya lagi-lagi masih agak terasa kurang. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 9% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita mainkan Mobile Legends, sayangnya di settingan grafik tertingginya cuma di high dan settingan FPS-nya juga cuma di high. Pengalaman kita di gamenya sendiri, kita tidak menemukan masalah apapun selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna, gak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal di render walau intensitasnya lagi rame kayak lagi war di tengah. Dan ini wajar lah ya, karena settingan grafiknya juga bukan di ultra. Tapi ini jadi ironi gak sih? Mobile Legends yang collab dengan Infinix malah gak dapat ultra. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan paling tinggi. Untuk game selanjutnya, kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main maksimal di settingan medium high. Dan kita langsung main mode terberat, yaitu 20 versus 20. Untuk ukuran G99, ini sih udah bagus banget lah. Gak sampai nge-lag parah, jadi cuma sesekali aja. Dimana kalau di sini kan ketemu musuhnya keroyokan, tapi nggak bikin jadi drop dan feel sentuh layarnya masih kerasa kurang buat kita. Pergerakan karakternya sih lumayan smooth walau nggak selalu ya, dan tekstur di dalam gamenya sih bisa dirender dengan baik.
Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu di handphone ini ada di 41 derajatan paling tinggi. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafiknya mentok di balance ultra. Terus kita coba main di TDM dan untuk gyronya sih aman karena sudah menggunakan gyro hardware. Cuma nggak terlalu responsif ya menurut kita. Dan waktu pas kita coba di TDM, experience di dalam gamenya sih aman dan lumayan stabil dan jarang drop. Cuma ya gitulah, untuk feel sentuhnya agak terasa kurang. Karena masih enak, kita coba tetap pakai balance ultra di Battle Royale dan hasilnya mirip-mirip waktu pas kita main di TDM. Semua tekstur di dalam gamenya bisa terrender dengan baik, gak sampai tersendat karena FPS-nya jatuh banget, dan lagi-lagi kita kurang serk aja sama respon layarnya. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan untuk suhu di handphone ini ada di 41 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan hasilnya turun dikit menjadi 357 ribuan. Dari semua handphone yang menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang udah pernah kita coba, handphone ini agak lebih panas loh. Yep, kita ngerasa gitu karena emang rata-rata G99 yang kita cobain tuh suhunya adem banget. Tapi di sini udah tembus di 44 derajatan di Genshin Impact. Dan di game lainnya rata-rata di 42 derajatan. Tapi jangan dibandingin ya sama chipset 12 nanometer yang kalian punya. Itu mah udah masuk kategori kompor elektrik kalau dibandingin sama chipset keluaran-keluaran terbaru. Kan konteksnya lagi bahas G99. Selain itu, feel sentuh layarnya terasa kurang responsif buat kita pribadi. Mungkin karena rata-rata belakangan ini kita selalu nyobain HP dengan touch sampling minimal di 180Hz dengan refresh rate minimal di 90Hz. Terus untuk kelebihan HP ini sudah menggunakan gyro hardware yang banyak dicari gamer. Tapi yang agak ironi lagi nih, di Mobile Legends udah collab sama Mobile Legends. Ultranya nggak kebagian. Muntun lu bener-bener ya. Well, segitu dulu unboxing dan gaming test dari kita. Untuk full reviewnya nanti ya, kita pakai dulu buat performanya secara keseluruhan. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!